Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Babun nahi an darbin nisa'i. Bab menerangkan larangan memukul perempuan. Utawi iku bab dalam menerangkan ngelarang an darbin nisa'i, larangan an darbin nisa'i sanging mukul pira-pira wong wadon. An Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, saya Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Nabi ing dawuh la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal 'abdi. Ojo mukul sapa ahadukum salah siji sira kabeh imra'atahu ing wadone to ing bojone ahad jaldal 'abdi lawan koyo mukul kawula dengan kalian memukul istri kalian sebagaimana kamu memperlakukan hamba sahayamu. Tumayu jami'uha nuli jima sopo ahadukum. Tumayu jami'uha nuli jima sopo ahadukum haing imra'ah fi akhir yaumi ing dalem akhir dina. Rawahu riwayatkan hadis sapa Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Suami ini dilarang memukul istrinya. Nabi melarang laki-laki memukul perempuan, terutama itu istrinya. Apalagi setelah dia mukul, dia juga masih butuh. Secara biologis dia masih membutuhkan istrinya. Lalu dia mengumpuli istrinya di akhir yaumi, di akhir hari itu. Paginya mukul, sorenya minta, siangnya mukul, malamnya minta, malamnya mengumpuli istrinya. Nah, ini perbuatan apa ya? Memukul itu betul-betul satu tindakan yang merendahkan martabat manusia. Jadi orang yang melakukan tindakan pukulan, memukul, kekerasan secara fisik, itu berarti dia telah merendahkan harkat martabat manusia. Suami memukul istrinya, atau sebaliknya ya, kalau mau dibalik itu ya mungkin saja terjadi, meskipun kebanyakan itu siapa yang paling kuat secara fisik itu yang melakukan pemukulan. Dan di sini hadisnya juga jangan memukul istri kalian, padahal kalian masih membutuhkan dia. Itu sumayujani'uha fi akhir yaum. Kalian masih butuh dia, lalu kalian minta kebutuhan biologis kalian kepada istri kalian. Kok bisa kalian pukul? Fi riwayatin, dalam suci riwayat itu dalam suci riwayat, karena ketika sapa Nabi
Diriwayatkan dan ing dalam riwayat liyane kala ngendika sapa Kanjeng Nabi bima yadribu kelawan apa yadribu mukul sapa hadukum sira kabeh imra'atahu ing wadone imra'ah dorbal abdi kelawan kaya mukul kawulane kemala nuli kaya-kaya tak temani abad malah Allah nuli kaya-kaya sak temani abad iku yo aniku menawa-menawa iku yo aniku menawa-menawa iku tak malah Allah menawa abad menawa abad iku yo aniku ngerangkul abad hae imro'ah iki akhrajan tu aku hadis sapa Al-Bukhari Imam Al-Bukhari. Dua-duanya, dua hadis ini sama-sama ada di Sahih Al-Bukhari. Hadis yang pertama itu di Kitabul Tafsir, hadis yang kedua di Kitabul Adab. Ini sindiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada laki-laki yang memukul istrinya. Satu sisi kamu melampiaskan kekesalanmu dengan cara memukulnya, tapi saat kamu butuh, kamu merujuk atau merajuk pada istrimu, ngerangkul-ngerangkul, minta-minta, kok bisa kamu melakukan itu? Kok iso? Kok bisa? Tego itu. Riwayat dalam suci riwayat yang Abdul Razzaqi fil Musannafi dalam kitab Al-Musannaf, pola Daud sama Nabi. Satu riwayat lain mengatakan, "Ama yastahya hadukum ayyadriba imra'atahu kama yadribal 'abda. Yadribuha awwalan nahari, thumma yudajjuha akhirahu. Ama yastahyi." Tak isin ta sampeyan iku mukul istrimu seperti kamu memukul budakmu. Kamu pukul siang hari, lalu kamu kumpuli dia di malam hari. Ini di bahasa sing lebih bebas nang disi hatimu iku. Isu mbok amuk, kamu pukul, habis itu malam kamu minta. Gimana rasa malumu itu? Ama yastahi ono to ora isin sapa hadukum salah siji sira kabeh ayat riba yen to mukul sapa ahad imratahu ing bojone ahad juwadone ahad kama riba kaya oleh mukul sapa ahad al-abda ing kawula yadribu kang mukul ahad hari imra'ah awalan nahari yadribu mukul sapa ahad hae imro'an awalan nahari ing dalem kalitane awan tumma yudoji'u nuli ngancani turu to gauli sapa ahadukum hae imro'ah akhirahu ing akhire nahar ama yastahyi ono tora isin sapa ahad dengan mukul istrimu karena kamu masih membutuhkan istrimu. Satu alasan itu, yang kedua alasan kemanusiaan sangat jelas. Kamu sendiri apa suka dipukul? Kalau kamu sendiri tidak suka dipukul, ya jangan memukul orang lain. Dalam hal ini, dalam relasi suami istri, dalam hubungan suami istri tidak boleh ada kekerasan. Apalagi misalkan yang terjadi ini tidak dijelaskan secara detail ya, pemukulannya itu karena faktor apa. Ini dawuh Nabi, isu mukul atau saiki mukul, nanti kamu minta digauli. Ini kan perbuatan yang sebenarnya ama yastah itu kan memalukan. Habis berbuat kasar, terus kamu minta kamu dilayani. Nah, dalam konteks masalah apapun itu tidak layak
seorang suami memukul istrinya. Apalagi misalkan pemukulan itu terjadi pada faktor melayani suami, melayani kebutuhan seksualnya. Misalnya istri belum siap, kemudian suami tak sabar, terus dipukul, diajar, naudzubillah, disiksa, atau diperlakukan dengan tindakan yang diperlakukan dengan kasar, keras, itu sungguh tidak mencerminkan akhlak yang baik seorang suami kepada istrinya. Dan itu Rasulullah berkali-kali mengingatkan, melarang. Masalah apa saja, baik itu berkaitan dengan masalah yang intim, hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, suami dengan istrinya, atau masalah yang muncul di dalam keluarga. Apa itu? Ya tidak tahu. Apa itu problem ekonomi, apa ada masalah anak yang lalu menjadi pemicu emosi di antara keduanya. Itu tidak seharusnya terjadi pemukulan atau tindakan kekerasan. Dan kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tentu saja harus Nabi, harus beliau yang menjadi panutan, yang menjadi teladan kita semua dalam bermuasyarah di dalam keluarga, dalam bergaul di dalam keluarga, dalam mewujudkan keluarga yang tetap tenang dan bahagia. Anak-anak, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mari bersama-sama juga kita mentelaah atau membaca satu ayat Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 21. Apa sebenarnya tujuan dari penciptaan laki-laki, perempuan, dibersatukannya mereka dalam mahligai rumah tangga? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surat Ar-Rum ayat 21. Ya ayyuha min ayatihi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, diciptakan dari golongan kalian azwaja, pasangan, suami istri, litaskunu ilaiha, harapan, tujuan, apa ya, cita-cita dari sebuah pernikahan itu litaskunu ilaiha, agar tercipta keluarga atau ketenangan batin, sakinah, ketenangan batin. Tujuan itu, laki yang belum menikah, perempuan yang belum menikah, itu dua-duanya artinya belum tenang. Tapi saat belum tenang, karena belum sah, belum bisa, belum bisa halal ya, sehingga berbuat sesuatu yang kemudian itu sebagaimana perbuatan suami istri itu tentu masih dilarang saat mereka belum membentuk mahligai rumah tangga. Saat sudah, maka dua-duanya menjadi tenang, kebutuhan batiniahnya terhadap pasangannya itu terpenuhi saat sudah menikah. Ini sekali kuatir mesti menjadi tenang. Nah, itu sebenarnya ketenangan itu taskunu ilaiha, kan fi'il mudhari' bentuknya. Ya, taskunu, sakana yaskunu. Nah, fi'il mudhari' itu berlangsung terus-menerus, sedang berlangsung atau terusnya sampai yang akan datang.
sakinah, ketenangan itu harus terus-menerus dilakukan, terus-menerus diusahakan. Enggak kok terus sakinah mantan anyar tok mari wis cukup berhenti. Ini pakai fi'il mudhari, tidak pakai fi'il madhi selampau. Makanya pakai fi'il mudhari. Jadi sakinah, ketenangan di dalam mahligai rumah tangga, kedamaian di dalam berkeluarga, saling memberikan menutupi kebutuhan masing-masing, kebutuhan fisik, kebutuhan biologis, itu dilakukan, diupayakan secara terus-menerus oleh suami dan istri. Suami yaitu berikhtiar menciptakan ketenangan di hati istrinya, kedamaian di dalam keluarganya. Demikian pula istri juga harus terus-menerus berupaya menciptakan ketenangan, kedamaian di hati suaminya, di mahligai rumah tangganya, di kehidupan keluarganya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan di antara mereka kalian mawaddatan wa rahmah, rasa cinta dan kasih sayang. Mawaddah, cinta itu mungkin bisa naik turun, warahmah kasih sayang. Masih bujang, masih mantan-mantan anyar, masih kuat-kuatnya cinta. Semua itu masih banyak yang bersifat fisik sekali. Cinta karena ia cantik, karena ia cakep, karena ia pokoknya seneng sembarang kali. Iku neris tuwe mulai kecantikan memudar, ketampanan memudar, kekuatan mulai berkurang. Tapi dari situ Allah tetap menciptakan warahmah, rasa kasih sayang. Nah, mawaddah warahmah ini jadi modal ya, kita ada seseorang atau suami istri, orang-orang yang berkehidupan rumah tangga untuk terus-menerus menciptakan kedamaian. Nah, kalau pengen tenang, damai, ya harus betul-betul meninggalkan tindakan kekerasan. Harus betul-betul ditinggalkan. Itu tidak boleh dilakukan. Mana bisa tenang kalau setiap hari menciptakan atau mendapatkan tindakan kekerasan. Pendino diomeli misalnya, itu kekerasan verbal. Ngomel itu kekerasan verbal, bisa dilakukan oleh laki-laki pada perempuan. Istrinya diomeli terus, bikin masakan nggak pas, ini nggak pas, rambut anak dianggap nggak pas, apa nggak tepat waktu dan seterusnya, laki-laki. Atau sebaliknya, istri pada suami berlaku sama, istri pada suami. Ya ada yang tidak pas pada pekerjaannya atau kurang menurut istri, maisyahnya kurang, ngomel setiap hari, nggak berhenti nih ngomel. Ini juga kekerasan. Orang ngomeli orang lain terus menerus, itu kekerasan verbal, kekerasan ucapan. Kalau sudah pakai tindakan fisik, nampar, mukul, kemudian banting barang dan seterusnya, atau melempar sesuatu ke mukanya atau bagian tubuhnya, itu sudah kekerasan fisik, dan itu betul-betul dilarang. Rasulullah pun melarang, Islam melarang kekerasan di dalam rumah tangga. Hadis ke-26 ya. Masih dalam babun nahi andur bin nisa'i, bab larangan memukul perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. An Fatimah
an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat khatabani khuttabun minhum Muawiyatu wa Abul Jahmi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Muawiyata taribun khafiful hali wa Abul Jahmi minhu syiddatun 'alan nisa aw yadribu an-nisaa aw nahwa hadza walakin 'alaika bi Usamata ibn Zaid rawahu Muslimun wa tariba ay fakirun. Jadi masih dalam bab larangan memukul perempuan ya. Ada orang yang melamar kemudian pihak perempuan bertanya kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya dilamar oleh seorang laki-laki bernama Muawiyah dan Abu Al-Jaham. Nah, ini bagaimana Rasul? Terus Nabi dawuh, Muawiyah itu orangnya sangat miskin. Abul Jahmi orangnya suka mukul perempuan. Jadi jangan pilih dua-duanya. Kanjeng Nabi pun memilihkan sahabat atau orang yang bertanya pada beliau itu laki-laki yang tepat. Jadi tidak dipilihkan dua-duanya yang melamar, yang sowan kepada Nabi ini karena satunya sangat lemah ekonominya, sangat lemah ya, sangat lemah ekonominya, yang satunya suka memukul. Ini yang menjadi hadis, menjadi apa? Pedoman kita dalam hadis ini adalah memilih laki-laki yang baik agamanya dan baik akhlaknya, termasuk tidak suka memukul perempuan. Ini kudu memang harus ditanyakan pada orang-orang dekatnya, orang-orang di sekitarnya, bagaimana watak asli laki-laki yang akan melamar perempuan itu. An Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat khatabani nglamar ning ingsun sapa khutabun pira-pira wong kang nglamar. Minhum iku setengah saking khutab Muawiyah utai Muawiyah wa Abul Jahmi lan Abul Jahm. Faqala nuli dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Muawiyah sak temene Muawiyah iku taribun fakir. Khafiful hali kang sepi saking bondo. Sangat lemah ekonominya. Minhum iku setengah saking khutab Muawiyah tu Abul Jahmi. Wa Abul Jahmi utawi Abul Jahmi minhu iku setengah saking Abul Jahmi syiddatun 'alan nisa'i utawi banget ing atase pira-pira wadon. Aw yadribu tegese mukul sapa Abul Jahmi an-nisaa ing pira-pira wadon aw nahwa hadza utawa sepadane mengkono-mengkono darab. Walakin alaiki tetapi ini kowe ngatasi sira wadon bi Usamata ibni Zaidin utawi Usamah bin Zaid dipilihno Nabi laki-laki yang baik yang lain, Usamah bin Zaid. Rawang riwayatake hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wa tariba utawi lafat tariba iku ai fakirun tegese fakir. Ya orang itu hidup berkeluarga itu untuk saling mendapatkan kedamaian ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ayatnya surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi mikir-mikir sik sadurunge menentukan pilihan siapa calon pendampingnya, karena pernikahan itu dibangun agar tercipta kedamaian di dalamnya, ada kasih sayang, ada belas kasih di dalamnya. Jadi bukan malah sebaliknya, ada baku hantam di dalamnya, ada unjuk kekuatan fisik, melakukan pemukulan, penganiayaan dan seterusnya. Itu berarti bukan litaskunu ilaiha. Wan Bahas bin Hakim lan hadis kacerita saking Bahas bin Hakim an abihi saking bapake Bahas, an jaddi saking bayi Bahas. Qala qultu ya Rasulullah, nisa'ukum ma na'ti minhunna wa ma nadaru. Qala i'ti harthaka anna syi'ta wa at'imha idza ta'imta wa aksuha idza tasaita wa la tuqabbihal wajha wa la tadrib. Nisauna utawi pira-pira wong wadon kita utawa bojo wadon kita iku mah perkara iku mah kaya apa ngono. Iku mah piye kaya apa nakti nekane kita minhuna marang nisa. Pemalan ing apa nadharo ninggal kita. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ikti harsaka nasyita, nekanono sapa sira harsaka ing ladang sira, anna syita dalem dinggon karep sapa sira. Wa ta'im lan awe panganan sapa sira, ha ing harsak, idza ta'imta tatkala mangan sapa sira. Waksulan maringi pakaian sapa sira ha ing nisa, ha ing nisa ya. Idza tasaita tatkala gawe pakaian sira. Wala tuqabbih lan ojo menghina sira, ojo ngira-ngira sira alwajah ing wajah, wala tadrib lan aja mukul sapa sira. Ruang riwayataken hadis sapa Abu Dawud. Lafat wa manati ay manaf'alu, tegese ing apa naf'alu agawi kita. Wa manati iku maknanya ay manaf'alu wa nastamti'u lan amre enak-enakan kita. Wa manadaro lan utai lafat manadaro ay manatruka tegese ing apa natruka tinggal sapa kita. Jadi ada satu sahabat soal kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bertanya, ya Rasul, bagaimana saya mempergauli istri saya? Bagaimana saya memperlakukan istri saya? Terus bagaimana juga saya harus menghindarinya? Terus Nabi dawuh, ya datangi ia, gauli ia, dari arah mana saja kamu suka. Kalau berhubungan intim, ya tetap ada syariatnya ya, yang tidak boleh wati liwat. Jadi wati dubur gak boleh, memang itu dilarang oleh agama. Wa'at'imha, lalu beri makan ia. Kalau kamu makan ya istrimu beri makan yang baik, sama dengan kamu makan yang baik, halalan thayyibah, yang baik-baik, yang halal dan yang baik. Yang baik itu yang bergizi, itu baik.
Mosok sekolah senengane cilok sampai tuwek cilok kayak. Terus panganan nih hamil ya makanannya tepungnya nggak bergizi terus gitu, bikin kecerdasannya lemet kayak cilok lemet. Jadi yang bergizi, thayyib, itu halal itu jelas ya, halal itu berarti tidak diberi makanan dari penghasilan yang haram. Jangan diberi makanan dari penghasilan yang haram. Jadi istri itu berhak tahu ya anak-anak, di perempuan itu berhak tahu dari mana suaminya mendapatkan hartanya, itu berhak tahu. Karena ya kita akan memakan, toh keluarga itu, istri juga, anak-anak kita akan memakan harta yang diberikan oleh suami. Ya kita berhak tahu apa saja yang masuk kepada tubuh kita, itu harus bisa memastikan bahwa yang masuk ke tubuh kita itu yang pertama harus sesuatu yang halal. Karena di Wasiatul Mustafa itu juga diterangkan kalau makan makanan sing nggak halal itu membuat hati seseorang mati, keras, hatinya mengeras, mati juga. Jangan belum lagi di dalam tubuhnya itu menempel atau ada daging di dalam tubuhnya yang kemudian terbuat dari atau bercampur dengan barang yang haram. Ya, tapi tanyanya nggak usah mente-mente. Personal di apa penggaweanmu? Galak banget. Apa pekerjaannya dicari tahu, terus ya matur baik-baik gitu, beri saya dan anak-anak itu makanan, hidupi kami dari penghasilan yang halal. Karena kalau harta itu halal, makanan itu halal, berkah, barokah. Anak-anak juga salah satu yang bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, yang solihah, itu juga makanan yang halal. Kadang-kadang memang harus muhasabah diri, anaknya angel, kadang-kadang naudzubillah, dituturi angel, diutus angel, itu juga salah satu, sangat mungkin salah satu faktornya makanan yang tidak halal. Jadi harus diperhatikan karena itu masuk ke tubuh kita, hati-hati betul. Ini tidak ada salahnya suami istri itu saling mengetahui dari mana harta mereka dapatkan, dengan cara apa mereka mendapatkan harta itu. Nah, itu terkait dengan kehalalan, kebersihan rezeki kita. Nah, kalau thayyibah itu yang baik untuk tubuh, yang bermanfaat untuk tubuh. Thayyibah itu yang memberi manfaat untuk tubuh. Dia harus pintar, harus selektif, terutama sebagai perempuan. Itu karena ya mau bagaimana, bukan kok itu menjadi beban perempuan semua, bukan. Tapi kan di tradisi kita itu masih semua itu masih banyak yang melakukan kerja-kerja domestik, itu masih banyak yang melakukan itu seorang ibu, orang perempuan. Jadi beliau ibu itu menjadi yang paling tahu di rumah itu, menjadi juga yang sangat mungkin menjadi yang paling menentukan makanan apa yang harus dihidangkan, masak apa hari ini. Jarang di rumah tangga di lingkungan kita itu di Indonesia itu masih jarang, walaupun ya sudah mulai banyak gitu, tapi masih lebih banyak perempuan. Pada siapa anak-anak bertanya, orang-orang di rumah bertanya, masak apa, buka puasa apa hari ini. Yang menentukan menu-menunya itu hampir semuanya rata-rata pasti ibu. Ya, maka ibu diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup tentang gizi yang baik, ya, makanan yang baik,
tidak hanya berdasarkan kesukaan. Belum lagi nanti kalau di rumah itu ada orang sepuh yang harus diseleksi daharannya, tidak bisa sembarangan. Kayak kita yang wes pokoknya nih, makan itu nggak sampai judir pedes itu nggak enak gitu. Padahal makanannya sehat, bergizi, tapi harus pedes gitu misalkan. Kalau kamu orang serumah harus mengikuti selera kita. Padahal di situ ada yang sepuh, ayo gawat, tambah parah sakitnya nanti. Jadi ini toyib itu bergizi ya, bermanfaat untuk tubuh. Jadi memilih makanan yang baik, tidak hanya sekedar enak di mulut saja, tapi yang bermanfaat dan memiliki kecukupan gizi yang baik. Dalam hubungan itu Rasulullah dawuh seperti itu. Wala tuqabbi al-wajha, jangan wala tadrib, jangan memukul, terutama memukul daerah wajah. Wala tuqabbi al-wajha itu maksudnya jangan merusak citra istrimu. Tuqabbi wajah itu memburukkan wajahnya, artinya membuat dia malu, mempermalukan istrimu, mempermalukan pasanganmu. Nah, kita juga begitu perempuan, jangan mempermalukan pasangan kita. Allah dawuh hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dua-duanya harus menjadi penutup aib yang baik, yang sempurna, yang baik. Jangan justru mempermalukan pasangan kita di hadapan orang lain dengan menceritakan keburukan-keburukannya. Nah, itu akan melemahkan sendi-sendi rumah tangga, dan itu termasuk penghinaan terhadap harga diri seseorang. Jadi jangan merusak citra dirinya. Tuqabbih al-wajha. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kana Allah ya kana sayyidina kita syaitan ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faruddu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani faruddu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani faruddu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.